Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi. Dan buat kesempatan kali ini, ya gue gak bakal bahas karburator ya secara spesifik, tapi yang bakal gue bahas adalah soal perawatan karburator. Nah, salah satu jenis perawatan karbu yang harus, ya sebenarnya harus rekomendasi ya, bukan itu dilakukan secara berkala adalah bersihin karbu ya, bersihin total karbunya, dan juga ya bersihin ruang bakar secara umum ya kalau misalkan kita mau tune up. Cuman secara spesifik kali ini gue pengen bahas tentang perawatan yaitu bersihin karburator. Nah, salah satu produk yang pasti atau harus kalian pakai ya, atau rekomendasi dipakai adalah jenis karbu cleaner. Apapun mereknya ya. Di sini kebetulan gue belum naik nih mereknya ya. Salah satu mereknya ini ada 3 produk yang nanti di akhir gue kasih rekomendasi. Cuman yang pengen gue bahas adalah apakah pakai karbu cleaner itu aman, dan biasanya apa sih alternatifnya kalau misalkan kita mau bersihin karburator. Oke, di sini siapa di antara kalian yang pengen bersihin karburator atau motor karbunya itu sendiri ya, biar hemat ya, biar nggak terlalu keluar biaya ya, bayar jasa itu kan. Di sini siapa yang pengen? Dan salah satunya gue ya. Kenapa? Karena ya gue rasa bersihin karbu itu hal yang ya sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Susahnya mungkin kalau misalkan kita salah asal bongkar gak tahu pasang, nah itu agak susah. Cuman gampangnya sebenarnya untuk bersihin karbu ya, kalau kita tahu tekniknya ini gampang-gampang aja. Dan kalau kita pakai karbu cleaner itu malah lebih oke. Ya kenapa harus pakai karbu cleaner, kenapa nggak pakai bensin aja gitu, kenapa pakai karbu cleaner aman gitu kan, terutama kalau misalkan kena kayak bahan-bahan yang pakai karet itu kan, yang pakai karet terus yang berbahan plastik itu kan, bukan metal, apakah sifatnya juga korosif, terus yang karetnya bakal cepat melar itu kan ya. Itu jadi pertanyaan termasuk gue juga. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita secara defaultnya ya, karburator karbu cleaner itu, karburator cleaner itu ini sebagai eh, apa ya, kalau misalkan kalian pernah dengar itu kan, dia tuh sebenarnya fungsinya sebagai cairan pembersih ya, sebagai cairan pembersih yang emang punya bahan kimia aktif ya, bahan kimia aktif yang fungsinya itu atau yang bekerja itu merontokkan sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa karbon yang menempel, dan juga sisa-sisa kotoran yang menempel ketika proses pembakaran itu terjadi ya. Yang namanya karburator kan dia itu fungsinya untuk menyalurkan bahan bakar ya, mengkabutkan bahan bakar itu kan, sehingga dia itu uh, motor itu bekerja gitu kan. Nah, apa aja sih sebenarnya cairan isinya apa aja di dalam karbohidrat itu? Sebenarnya untuk karbohidrat tergantung dari brandnya, tergantung dari pabrikannya bagaimana dia mengolah gitu kan. Eh, Kalau nggak salah ya itu ada aseton gitu kan, terus ada PA ya kan, APA, sorry salah. Banyak lah, gue agak sedikit lupa karena bahasanya agak bahasa ilmiah gitu. Ini ada beberapa, ada sekitar 4 sampai 5 bahan aktif ya, tapi tergantung dari si uh, pabrikan itu mengolahnya seperti apa. Ada juga yang pakai kayak semacam deterjen gitu ya, bukan deterjen sebenarnya bahasanya, cuma bahasa gue mungkin kayak deterjen gitu, tapi khusus ya, khusus yang fungsinya itu untuk mengangkat sisa-sisa pembakaran yang sulit untuk diangkat gitu kan, atau sulit hilang, itu kan menempel gitu, sulit hilang. Nah, biasanya kombinasi-kombinasi bahan ini yang diformulasikan untuk dia itu menghilangkan itu tadi ya, sisa-sisa kotoran, sisa-sisa kerak ya kan, sisa-sisa karbon dari pembakaran itu yang masuk ke dalam saluran udara ya, di klep ataupun di ruang bakar itu juga bisa pakai karbu cleaner ya. Kalau misalkan kalian ke bengkel kan buat servis TB gitu kan, mesin TB kan juga pakainya karbu cleaner ya. Jadi emang karbu cleaner ini multifungsi sebenarnya ya. Cuman yang bahasanya aja dia tuh karbu cleaner. Emang dia itu bisa untuk bersihin ruang-ruang bakar gitu. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apakah pakai karbu cleaner itu aman? Jawabannya aman ya. Jawabannya aman. Dia tuh tidak bikin karet itu cepat melar, tidak bikin plastik, bahan-bahan yang pakai plastik itu dia itu korosif ya kan, rusak gitu kan. Selama kalian pilih karbu cleaner yang emang cocok ya, yang emang secara brandnya, secara pabrikannya itu formulasinya oke dan nggak berlebihan ya. Kalian pakainya nggak berlebihan gitu kan untuk
bersihin karbunya dan cepat untuk dibersihkan, dikeringkan gitu kan. Itu sebenarnya aman-aman aja ya kan. Nah, jadi apa sih tujuannya kita bersihin karburator ya? Buat para pengguna motor karbu tentu ini jadi hal yang cukup penting ya, kenapa kita perlu secara berkala bersihin karbu ya. Yang pertama, karbu yang bersih ini atau karbu yang kotor dulu ya, karbu yang kotor ini adalah penyebab motor itu susah dihidupin ya, gampang mogok, berebet dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan pembakaran, karena kan dia yang berhubungan langsung dengan sistem pembakaran. Jadi mau nggak mau kalau misalkan dia kotor, terhalang oleh kotoran, sisa kerak, sisa karbon, maka otomatis bahan bakar yang dikeluarkan, yang disemprotkan, yang dikabutkan itu tidak optimal ya, tidak masuk ke ruang bakar dengan cukup optimal. Jadi terus juga aliran udaranya nggak cukup lancar. Nah, kalau misalkan karbunya bersih, otomatis secara performa dia akan oke, terus juga akselerasinya mantap ya kan, terus juga enteng, nggak berebet gitu-gitu. Dan juga yang paling penting adalah ketika kita karbunya bersih, otomatis efisiensi pembakaran atau penggunaan BBM akan lebih hemat ya, secara efisiensi lebih hemat ya, karena tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma gara-gara dia itu menempel di sisa-sisa kotoran, sisa-sisa kerak yang ada pada si karburator ini. Dan manfaat lainnya adalah dengan kita seiring waktu bersihkan karburator adalah otomatis mengurangi emisi gas buang, terutama buat teman-teman yang mungkin ada di kota-kota besar yang beberapa bulan lalu isunya adalah kalau mau perpanjang STNK itu harus lolos uji emisi. Nah, itu kan lumayan penting. Jadi kenapa kita perlu bersihin ruang bakar adalah salah satunya itu. Nah, dari semua permasalahan dan manfaat itu otomatis secara umum kenapa kita perlu bersihin karburator secara berkala pakai karbu cleaner adalah untuk mengembalikan motor ke posisi atau kembali fit ya, kembali seger gitu ya. Sehingga ya kita nggak perlu khawatir ketika kita akan jalan, kita akan berangkat kerja gitu, misalkan nggak khawatir untuk mogok gara-gara karburator doang ya, karburator doang sih maksudnya, cuman karena masalah kotor aja gitu kan bisa bikin mogok, macet, dan itu kan agak sedikit gimana, apalagi kalau misalkan kita jadwalnya padat itu akan sangat-sangat mengganggu gitu kan. Jadi secara efek penggunaan karbu cleaner ke dalam karburator ini sebenarnya lebih banyak baiknya dibandingkan buruknya ya, karena secara manfaat kan tadi banyak banget ya, untuk perawatan mesin juga bisa itu kan, untuk bersihin ruang bakar itu juga bisa dipakai tanpa menimbulkan masalah yang terlalu besar itu kan. Nah, lagi karburator ini kan juga enak dibandingkan kita menggunakan bahan-bahan lain yang emang tidak direkomendasikan kayak kita pakai bensin mungkin ya. Ada mungkin yang masih pakai bensin ya, kalau misalkan ada sebenarnya gue rasa karbu clear masih lebih murah dibandingkan bensin ya, apalagi sekarang bensin lagi mahal gitu kan. Cuman berapa sih karbu clear itu, cuma ya mulai dari 18.000 sebenarnya. Kalau kalian ke bengkel juga 18.000, 20.000 gitu kan, tergantung mereknya sih gitu kan. Terus kalau misalkan efek negatifnya sebenarnya hampir nggak ada ya, sebenarnya untuk hampir nggak ada. Cuman ya kalau gue lihat ya, tapi belum pernah gue temuin sih, cuman denger-denger aja kalau kita pakai karbu cleaner itu terutama kalau misalkan karbu cleaner kualitasnya rendah ya, kalau gue lihat sih karena kualitas dari karbu cleanernya yang rendah itu biasanya dia tuh nggak membersihkan secara sempurna sehingga dia tuh meninggalkan residu malah ya, jadi dia nggak merontokkan secara utuh ya, jadi nggak lurus secara utuh semuanya, malah meninggalkan residu yang lebih tebal di bagian tertentu. Nah, kalau misalkan cairan-cairan yang ini jenis yang kurang bagus ini diaplikasikan ke karburator gitu, terutama di bagian saluran udara, saluran bensin, itu akan bikin macet malah ya. Itu paling kalau misalkan pakai yang kualitasnya kurang bagus. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai karbu cleaner, pastikan pakai jenis karbu cleaner yang oke. Terus ada rekomendasi nggak? Kalau misalkan gue untuk karbu cleaner itu tergantung ya. Ada beberapa merek yang bisa kalian pakai kayak Street Eagle. Street Eagle juga lumayan sih, cuman harganya per 500 ml itu sekitar 47.000 kalau nggak salah ya.
gue agak lupa, sekitar 47.000. Nanti kalian klik deskripsi ya, gue agak lupa. Ini sebenarnya salah satu jenis yang premium ya, yang premiumnya yang bagus ya benar ya. Kalau menurut gue bagus untuk jenis carbon cleaner atau pelarut yang cukup berkualitas ya kan, yang efektif juga ya kan. Terutama untuk kalian yang pengguna motornya harian ini cocok dipakai. Nah, atau opsi lainnya yang lebih murah itu ada Bulgari. Bulgari itu sekitar 18.000. Ya 18 ribuan lah. Kalau nggak salah 18.500 kalau gue misalkan lupa. Harganya murah ya. Biasanya banyak dipakai di bengkel-bengkel juga pakai yang ini 18.000, 20.000 lah kalau misalkan yang mahal. Itu per 500 mili ya. Per 500 milinya. Jadi harganya cukup terjangkau. Kalau alternatif lainnya itu ada yang sering dipakai juga itu ada SL99. SL99 juga murah kok. SL99 itu sama kalau nggak salah di 20 ribuan ya, 20 ribu kalau nggak salah, 19-20 ribu lah untuk SL99. Sebenarnya rata-rata karbu itu harganya di sekitar segitu sih, di 20 ribuan, di 18-20 ribu. Yang premium itu mungkin 40 sampai 50 ribu yang premiumnya ya. Jadi tergantung kalian mau pengennya seperti apa. Kalau misalkan menurut gue yang harga 18 ribu, 20 ribu itu udah cukup sih untuk yang perawatannya rutin gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian butuh yang lebih advance, kalian coba beli yang premium yang harganya 50 ribuan yang mungkin kalian jarang banget bersihin, sehingga kotornya numpuknya banyak gitu kan, susah dibersihin. Kalian mungkin bisa pakai yang lebih premium yang mungkin bisa lebih meluruhkan, merontokkan sisa kotoran gitu kan. Jadi lebih enak gitu bersihinnya. Walaupun kalau misalkan kita lihat yang harganya 18.000, 20.000 juga udah bisa sih. Tapi ya kembali ke budget kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian pengen bersihin seperti apa, dan kalau misalkan kalian ke bengkel gitu kan, kalian bisa request kok, kalian bisa request mau pak di sana. Jadi tergantung ya di bengkel kalian tuh, di bengkel yang kalian mau servis itu di sana nyediainnya karbu cleanernya apa gitu kan, mau bersihin, buat bersihin ini pakai apa, harganya berapa, kan harus tanya dulu ya. Itu juga penting karena kan sesuai dengan budget kalian gitu. Jadi dibandingkan pakai bahan lain, gue rasa karbu cleaner masih cukup worth it ya, dengan harga yang cukup murah gitu kan. 500 mili udah dapat dengan harga 18.000, udah bersihin total ya, sisa keraknya hilang gitu kan, sisa karbonnya hilang, kotorannya hilang gitu kan, motor balik lagi ke fresh. Terutama buat teman-teman yang mau tune up ya udah ya mau nggak mau pakai karbu cleaner gitu kan. Jadi masih rekomen. Dan kalau kalian pengen beli karbu cleaner atau pengen bersihin sendiri secara mandiri, silakan klik link yang ada di description ya. Itu ada opsi yang tadi yang 3 itu gue sebutin ada di link di bawah aja, tinggal kalian cobain mau beli yang mana sesuai budget kalian ya. Nah itu aja ya untuk pembahasan karbu cleaner, gak usah panjang-panjang karena gue selama seminggu kemarin gue nggak bikin video karena sibuk dengan kerjaan yang lain. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau mau konsultasi ya silahkan konsultasi. Yang mau join gabung ya untuk pembelian grosir produk spare part motor kayak karbu, oli ya kan, shock breaker dan lain-lain, velg, VND dan lain-lain ya, silakan bisa hubungi admin gue. Linknya linknya lagi, kontaknya ada di bawah. Silakan bisa konsultasi dulu atau bisa hubungi gue via sosial media ya, linknya juga ada di description. Itu aja, terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Gue Yogi, bye bye.